Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aprilia, NPM 220010920113. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktek akuntansi dan komputer. Yang pertama, kita pencet di menu ini, kita pencet daftar akun. Yang pertama di sini saya mengisi daftar akun. Untuk mengisi daftar akun, kita pertama memencet toolbar review ini. Di sini kan sudah protect sheet ini. Kalau sudah ini berarti sudah bisa mengisi. Kalau masih unprotect sheet ini berarti kita disuruh untuk mengisi passwordnya. Kalau sudah mengisi password berarti gemboknya sudah terbuka. Nah, untuk mengisi daftar akun, di sini kita melihat dari transaksi neraca saldo ini per tanggal 1 Mei 2022. Di sini yang pertama, nama akun yang pertama yaitu kas umum. Nominalnya 28 juta di debit. Kita kembali ke tabel daftar akunnya. Tadi kan di kas umumnya, di kas nominalnya 28 juta. Kita isi di sebelah debit. Nah, kemudian yang kedua yakni piutang usaha sebesar 1.500.000. Kita kembali ke sini. Daftar akun piutang sebesar, kita cari piutangnya. Piutang usaha tadi sebesar 1.500.000 di debit. Di sini kan ada tulisan cek balance ini, itu kita bisa melihat keseimbangan antara si debit dan kredit. Setelah piutang, yakni kita mengisi perlengkapannya sebesar 3 juta. Perlengkapan 3 juta kita isi di sini. Perlengkapan 3 juta. Perlengkapan kantor di debit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian setelah perlengkapan, ini sewa dibayar di muka sebesar 7 juta. Kita copy sebesar 7.125.000.
sewa dibayar di muka. Di sini menjadi beban sewa. Kita cari beban sewanya. Di sini beban sewanya tadi di debit sebesar 7.125.000. Selanjutnya, di transaksi ini setelah sewa dibayar di muka yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 1.800.000 di debit. Kita cari asuransi dibayar di muka. Ini asuransi dibayar di muka tadi di debit sebesar 1.800.000. Kemudian setelah asuransi dibayar di muka ini peralatan kantornya di debit sebesar 26 juta. Peralatan kantor ini kita copy. Kita cari peralatan kantor di daftar akun. Kita cari peralatan kantor. Ini karena kita mengisi perusahaan jasa, maka ini yang mendekati yakni perabotan kantor sebesar 26 juta rupiah. Setelah peralatan kantor, ini kita lihat lagi di transaksinya, yakni
kendaraannya sebesar 35 juta rupiah. Kita kembali ke daftar akun, kita cari kendaraan di sini, di debit sebesar 35 juta rupiah. Nah, setelah kendaraan, kita lihat lagi di transaksi neraca saldonya, yaitu akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 8.666.666,67 rupiah. Kita copy. Terus kita kembali ke daftar akun, kita cari akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Ini karena yang mendekati perusahaan jasa, ya, ini akumulasi penyusutan perabotan kantor di kredit sebesar 8 juta 8.666.666,67 rupiah. Kemudian kita mengisi akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 4.375.000 rupiah. Di sini kita cari akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Di sini di kredit sebesar 4.375.000 rupiah. Setelah mengisi akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian kita lihat lagi di transaksi neraca saldo, yakni utang usaha di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam daftar akun. Utang usaha. Kita cari utang usahanya. Ini utang usaha tadi di kredit sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, kita lihat neraca saldonya lagi, yakni utang bank di kredit sebesar 5 juta rupiah. Utang bank. Ini hutang banknya di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, transaksi yang terakhir, yakni modal. Modal di sini sebesar 81.383.333,33 rupiah. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam daftar akun. Kita cari modalnya. Sini modal awalnya di kredit. Nah, sudah terisi semua. Di sini bisa dicek balance-nya. Dari si debit 102.425.000 dan di kreditnya 102.425.000. Setelah daftar akun sudah terisi semua, kemudian kita mengisi jurnalnya.
jurnal umum. Jurnal umum ini kita melihat transaksi di sini, transaksi-transaksi perusahaan. Nah, di yang pertama ini kan transaksi yang pertama pada tanggal 1 Mei 2022 diterima pendapatan jasa salon dari Nyonya Mufidah sebesar 2.300.000. Kita copy ini dulu. Diterima pendapatan jasa. Kemudian kita isi di jurnal umum. Tadi pada tanggal 1 Mei 2022. Refnya tidak usah diisi. Kemudian keterangannya kan tadi dibeli, diterima. Kemudian kita isi menerima pendapatan dari Nyonya Mufidah KB DIV PRJ tidak perlu diisi. Kemudian cara untuk mengisi akun debitnya ini yang pertama, di sini kan menerima pendapatan, berarti kasnya bertambah. Kemudian pendapatannya bertambah. Untuk mengisinya yang pertama itu kita mencari kas di kode akun tadi. Di sini kita cari kas umum. Kita masukkan kodenya terlebih dahulu. Mengisi kodenya. Kemudian nama akunnya yakni kas umum. Yang di debit. Kemudian yang di kredit yakni pendapatan. Di sini kita cari nama, di sini kita cari kode pendapatannya. Ini kode pendapatannya 400001. Kita copy, kita taruh di sebelah akun kredit. Terus kita tulis nama akunnya, yaitu pendapatan. Kemudian pendapatan yang diterima dari Nyonya Mufidah tadi yakni sebesar 2 juta di sini. Dari pendapatan yang diterima oleh Nyonya Mufidah sebesar 2.300.000.
2.300.000 kita isi di sini. Nah, kemudian transaksi yang kedua, kita lihat di sini. Transaksi yang kedua pada tanggal 1 Mei 2022, transaksinya dibeli perlengkapan dari Andalas Clothing senilai 1.200.000 secara tunai. Kalau dibeli perlengkapan, berarti kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Jadi kalau kasnya berkurang di kredit, kemudian perlengkapannya bertambah di debit. Terus kita masukkan ke dalam jurnal umumnya. Tadi transaksinya yang kedua pada tanggal 1 Mei 2022. Keterangannya yakni membeli perlengkapan dari Andalas Clothing kan membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang itu di kredit, perlengkapan bertambah itu di debit. Nah, berarti di akun debit ini kita isi perlengkapan. Kita cari kodenya terlebih dahulu, kode perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor kita cari. Perlengkapan kantor di sini kodenya 114002. Kita isi di bagian debit. Di sini keterangan nama akunnya perlengkapan kantor. Kemudian yang di akun kreditnya, karena kasnya berkurang berarti di kredit. Kas umumnya ini kodenya 111000. Kita namanya kas umum. Kemudian tadi membeli perlengkapan dari Andalas Clothing tadi nilainya kita lihat dulu. Rp1.200.000 secara tunai. Nah, selesai. Transaksi yang ketiga, kita lihat lagi di tabel transaksi di sini. Yang ketiga yakni transaksi pada tanggal 3 Mei 2022. Nama transaksinya dibeli perlengkapan seharga Rp350.000 secara tunai. Jika dibeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Kalau perlengkapannya bertambah berarti di debit, kalau kasnya berkurang berarti di kredit sebesar Rp350.000. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Transaksinya tadi pada tanggal 3 Mei 2022. Keterangannya membeli perlengkapan. Karena membeli perlengkapan berarti
perlengkapan kantornya bertambah. Kita masukkan kode perlengkapan kantornya, kemudian kita ketik perlengkapan kantor, kemudian kita enter. Terus sebelah kredit, kas umumnya bertambah, kita masukkan kodenya terlebih dahulu, kemudian nama akunnya, kas umum, kita enter. Kemudian kita masukkan saldonya sebesar 350.000. Kemudian transaksi yang ketiga kita lihat. Transaksi yang keempat, pada tanggal 4 Mei 2022, diterima pelunasan piutang dari Tuan Afdal senilai Rp1 juta. Berarti kalau diterima pelunasan piutang, berarti kasnya bertambah, kemudian piutang usahanya berkurang sebesar Rp1 juta. Kita masukkan ke dalam jurnal umum. Tadi tanggal transaksinya pada tanggal 4 Mei 2022. Keterangannya tadi kan menerima pelunasan piutang dari Tuan Afdal. Kita tulis. Menerima pelunasan piutang dari Tuan Afdal, berarti kasnya bertambah, kas umumnya bertambah, kita masukkan kodenya terlebih dahulu, yakni 111000. Ini untuk mengetahui kodenya, kita lihat tadi dari daftar akun. Ini kas umum. Pada pelunasan piutang ini berarti piutang usahanya berkurang. Pelunasan piutangnya berkurang. Berarti kita lihat di daftar akun piutang usaha. Kita cari piutang usaha. Kode dari piutang usaha. Kode dari piutang usaha yakni 111301. Kita masukkan ke dalam akun kredit. Kemudian nama akunnya piutang usaha. Kemudian sebesar, kita lihat lagi, sebesar Rp1 juta. Kita masukkan ke dalam nominalnya Rp1 juta. Kemudian ke transaksi selanjutnya. Kita lihat di transaksi dulu. Yang transaksi yang terakhir pada tanggal 4 Mei 2022. Diterima pendapatan jasa dari ISIC Yunan senilai Rp1.860.000 secara tunai. Berarti kalau diterima pendapatan, otomatis kas kita bertambah, kemudian pendapatannya bertambah. Jika kas bertambah, itu didebit. Jika pendapatan bertambah, berarti dikredit sebesar Rp1.860.000.
kita masukkan ke dalam tabel jurnal umum. Tadi transaksinya pada tanggal 4 Mei 2022. Kita masukkan ke dalam sini, 4 Mei. Keterangannya, kita menerima pendapatan dari ASIC Yunan. Kita ketik di sini. Menerima pendapatan dari AI. Kalau kita menerima pendapatan, otomatis kasnya kita bertambah. Kalau kasnya bertambah di debit. Kita masukkan kode dulu yang bisa dilihat dari daftar akun tadi, yakni kode kas umumnya ya, ini 111000. 001. Bentar, ini ada kesalahan 001. Nah, lalu kita tulis nama akunnya kas umum. Terus kita menerima pendapatan. Kalau pendapatannya bertambah, berarti dikredit. Kita masukkan di sini. Kode dari pendapatan kita cari di daftar akun. Kita cari pendapatan. Nah, di sini kode dari pendapatan, yakni 400001. Kita masukkan ke dalam jurnal ke akun kredit. Kita tulis nama akunnya pendapatan. Menerima pendapatan sebesar Rp1.860.000. Kita sudah mengisi jurnal umumnya. Baik, sekian dari saya. Maaf Pak, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.